Takdir terkadang bekerja dengan cara yang paling misterius. Di bawah langit Asia yang akan segera membara, sebuah pertemuan yang tertunda selama hampir 4 tahun akhirnya menemui titik temunya. Bayangkan, sebuah panggung di mana rivalitas lama kembali bersemi, di mana Thailand, sang raja tradisional Asia Tenggara, harus berhadapan kembali dengan sang Garuda yang kini telah berevolusi menjadi raksasa yang menakutkan. Namun, di balik gairah pertemuan itu, ada rasa gentar yang menyelinap di hati lawan-lawan kita. Dari sudut Asia yang lain, publik Vietnam menarik napas lega, seolah baru saja lolos dari lubang jarum karena berhasil menghindari pertemuan dengan armada Indonesia yang tengah haus kemenangan. Mereka tertawa melihat Thailand terperosok ke dalam grup maut, sementara mereka sendiri merasa beruntung bisa bernapas lebih panjang. Di tengah hiruk-pikuk drama ini, seorang nahkoda bernama John Hartman berdiri dengan tegak. Ia membawa pesan yang jelas, respek adalah keharusan, tapi kemenangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Inilah babak baru panggung sepak bola Asia, di mana Indonesia tidak lagi datang sebagai pelengkap, melainkan sebagai ancaman yang nyata bagi siapapun yang berani menghalangi jalannya. Piala Asia 2027 bukan sekedar turnamen biasa bagi timnas Indonesia. Ini adalah panggung pembuktian. Dan ketika bola-bola undian itu dibuka, sebuah kenyataan muncul ke permukaan. Timnas Indonesia kembali dipertemukan dengan rival lama mereka di Asia Tenggara, Thailand. Pertemuan ini terasa begitu istimewa, bahkan sakral. Mengapa? Karena sudah hampir 4 tahun lamanya kedua tim ini tidak saling beradu taktik di level kompetisi yang sesungguhnya. Waktu 4 tahun adalah masa yang cukup lama bagi sebuah perubahan. Terakhir kali kita bertemu mereka, Indonesia mungkin masih dalam tahap meraba kekuatan. Namun kini, kondisinya jauh berbeda. Garuda telah bertransformasi. Ini bukan hanya tentang perebutan poin, ini tentang memutus rantai dominasi yang selama ini digenggam oleh tim Gajah Perang. Publik tanah air sudah merindukan momen ini. Rekam jejak pertemuan kita dengan Thailand selalu dipenuhi dengan drama, air mata, dan juga semangat juang yang luar biasa. Pertemuan di Piala Asia 2027 akan menjadi saksi sejauh mana perkembangan mentalitas pemain kita. Thailand mungkin memiliki sejarah yang kuat, namun Indonesia memiliki masa depan yang cerah. 4 tahun penantian akan tumpah dalam 90 menit pertandingan yang diprediksi akan menjadi salah satu laga paling panas di fase grup. Kita tidak lagi melihat Thailand sebagai tim yang mustahil untuk dikalahkan, melainkan sebagai ujian terakhir yang membuktikan bahwa Indonesia adalah penguasa baru di kawasan ini. Namun, ada sebuah fenomena menarik yang terjadi sebelum peluit pertama dibunyikan. Sebelum turnamen ini benar-benar dimulai, sebuah aroma ketakutan mulai tercium dari negara tetangga kita, Vietnam. Jika dahulu mereka selalu sesumbar bisa mengatasi perlawanan Indonesia, kini narasi itu telah berubah total. Media-media di Vietnam seperti ditahu Soha.vn secara terang-terangan menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Mengapa Vietnam takut? Jawabannya sederhana. Mereka melihat sendiri bagaimana perkembangan timnas Indonesia yang melesat bak roket. Indonesia bukan lagi tim yang mudah mereka tekan dengan permainan fisik yang kasar. Di bawah pengelolaan yang profesional dan komposisi pemain yang mumpuni, Indonesia menjelma menjadi tim yang sangat sulit untuk ditaklukkan. Rasa takut Vietnam ini adalah bentuk pengakuan tertinggi terhadap kualitas timnas Indonesia saat ini. Ketakutan ini bukan tanpa alasan. Dalam beberapa pertemuan terakhir di berbagai ajang, Indonesia sukses membuat Vietnam bertekuk lutut. Bayang-bayang kegagalan itu terus menghantui mereka. Mereka sadar berada di grup yang sama dengan Indonesia berarti menghadapi resiko tersingkir lebih awal. Bagi mereka, menghindari Indonesia di fase grup adalah sebuah kemenangan kecil sebelum peperangan yang sesungguhnya dimulai. Inilah posisi tawar kita sekarang. Kita telah sampai pada titik di mana rival-rival kita lebih memilih untuk bersembunyi daripada harus berhadapan langsung dengan kekuatan Garuda. Dan benarlah apa yang dikhawatirkan sebelumnya ketika hasil undian memastikan bahwa Vietnam tidak berada di grup yang sama dengan Indonesia, suasana di Hanoi dan sekitarnya berubah menjadi perayaan kecil.
Sebagaimana yang diberitakan oleh media Vietnam, Vietnam.vn, publik mereka merasa sangat bahagia. Ada rasa lega yang luar biasa terpancar dari para penggemar sepak bola di sana. Mereka merasa Dewi Fortuna sedang memihak kepada mereka karena tidak perlu bertemu dengan Indonesia dan Jepang di fase awal. Namun, di balik kebahagiaan itu terselip sebuah sikap yang ironis. Publik Vietnam justru mulai menertawakan nasib buruk yang menimpa Thailand. Mereka melihat posisi Thailand yang terjepit di antara raksasa Asia, Jepang, dan kebangkitan Indonesia sebagai sebuah lelucon tragis. Kasihan Thailand. Mungkin itulah kalimat yang terlintas di pikiran mereka. Mereka tertawa melihat rival mereka di Asia Tenggara harus berjuang mati-matian melewati grup maut tersebut. Sikap publik Vietnam ini menunjukkan dua hal, pengakuan akan kekuatan Indonesia dan sekaligus rasa tidak aman mereka sendiri. Mereka memilih untuk menertawakan orang lain demi menutupi rasa syukur karena mereka sendiri belum siap menghadapi kita. Namun, sepak bola selalu memiliki cara yang memberi pelajaran bagi mereka yang meremehkan. Thailand mungkin berada dalam tekanan, namun mereka tetaplah tim yang berpengalaman. Sementara itu bagi Indonesia, tawa dari luar sana hanyalah bising yang akan kita bungkam dengan prestasi di atas lapangan. Di tengah semua kerinduan dan tawa dari pihak luar, pelatih kita John Hartman tetap menunjukkan kelasnya sebagai seorang profesional sejati. Hartman tidak ikut dalam arus provokasi. Sebaliknya, ia menunjukkan sikap respek yang tinggi terhadap Thailand. Hartman berbicara dengan jujur mengenai kekuatan lawan yang akan ia hadapi. Ia tahu betul bahwa Thailand memiliki teknik dan organisasi permainan yang sangat baik. Namun, jangan salah mengartikan respek Hartman sebagai rasa takut. Hartman dengan tegas menyatakan bahwa meskipun ia menghormati Thailand, fokus utamanya adalah kemenangan. Itu harus kami menangkan, ujarnya dengan nada penuh keyakinan. Kalimat ini bukan sekedar bualan, melainkan sebuah instruksi perang kepada anak asuhnya. Hartman ingin menanamkan mentalitas bahwa setiap lawan harus dihormati, namun di lapangan tidak ada tempat untuk rasa rendah diri. Persiapan matang tengah disusun, analisis mendalam terhadap setiap pergerakan pemain Thailand sedang dilakukan. John Hartman memahami bahwa laga melawan Thailand adalah kunci untuk melangkah lebih jauh di Piala Asia 2027. Ini adalah duel taktik, duel fisik, dan yang paling penting, duel mental. Hartman ingin membuktikan bahwa di bawah kepemimpinannya, Indonesia bukan hanya bisa bermain cantik, tapi juga bisa bermain efektif untuk meraih poin penuh. Respek diberikan di luar lapangan, tapi di dalam stadion hanya ada satu tujuan, memastikan Garuda terbang lebih tinggi dari gajah perang. Kini, panggung sudah tertata, drama telah dimulai bahkan sebelum bola pertama ditendang. Dari rasa rindu akan pertemuan setelah 4 tahun, ketakutan yang melanda Vietnam, hingga sikap dingin namun mematikan dari John Hartman, semua elemen ini berkumpul menjadi satu narasi besar. Akankah Indonesia benar-benar membuktikan diri sebagai penguasa baru yang ditakuti? Ataukah Thailand mampu mempertahankan sisa-sisa kejayaan mereka? Satu yang pasti, dukungan kita tak akan pernah surut. Mari kita kawal perjuangan ini karena kali ini sejarah bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk kita tulis kembali dengan tinta emas.